Selamat datang sahabat perpajakan. Kali ini kami akan membahas tentang tutorial pengisian SPT 1770S. Sebelumnya perkenalkan, kami mahasiswa perpajakan Institut Setiami Kampus Bekasi. Sebelum memulai, kita perlu menyiapkan bukti potong terlebih dahulu. Lalu langkah yang pertama, buka situs www.pajak.go.id, lalu tekan login. Kemudian masuk pada form untuk login. Pada halaman login, kolom pertama diisi dengan nomor wajib pajak, kolom kedua diisi dengan password, dan kolom ketiga diisi dengan kode keamanan, lalu tekan login. Setelah itu akan muncul dashboard digital, layanan perpajakan, kemudian klik tab lapor, kemudian klik ikan form, lalu klik buat SPT. Anda akan diberikan beberapa pertanyaan terkait dengan status dan dapat diisi data dengan visa harta, kemudian klik e-form SPT 1770S. Isi tahun pajak, lalu klik selanjutnya. Kemudian klik tambah data pada penghasilan yang bersifat final. Maka pada form penghasilan final pertama, Anda bisa mengisi pada kolom pertama, yaitu sumber penghasilan, kolom kedua DPP, dan kolom ketiga PPh terutang. Pada penghasilan final kedua, bisa diisi kembali pada kolom sumber penghasilan, DPP, dan PPh terutang. Jika sudah, klik lanjut ke daftar harta. Pada form bagian B harta, pada akhir tahun, maka lanjutkan dengan klik tambah. Kemudian pada form harta baru Anda bisa mengisi pada kolom pertama dengan kode harta. Kolom kedua diisi dengan nama pemilik harta. Kolom ketiga diisi dengan tahun perolehannya. Kolom keempat diisi dengan harga perolehannya. Dan kolom terakhir diisi kolom keterangan, lalu klik simpan. Jika sudah muncul form yang tadi sudah diinput, kemudian klik lanjut ke daftar hutang. Karena tidak ada hutang atau nihil, maka lanjutkan dengan klik lanjut ke daftar tanggungan. Jika sudah muncul bagian D pada daftar susunan anggota keluarga, kemudian klik tambah. Kemudian, input data keluarga pada kolom pertama diisi dengan nama keluarga, kolom kedua diisi dengan NIK, kolom ketiga diisi dengan hubungan keluarga, dan kolom terakhir diisi dengan pekerjaan, kemudian klik simpan. Jika form data keluarga sudah terisi semua, kemudian dapat mengklik selanjutnya. Setelah itu akan muncul form pada bagian A, penghasilan neto dalam negeri. Jika tidak ada, klik tab lanjut ke B. Kemudian muncul form bagian B, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Jika nihil, maka bisa dilanjutkan dengan mengklik lanjut ke bukti potong. Pada form C, daftar pemotongan yang dipotong pada pihak lain atau pemerintah, kemudian klik tab selanjutnya. Kemudian akan muncul form bukti potong baru. Pada kolom pertama diisi dengan jenis pajak. Kolom kedua diisi dengan NPWP pemotong atau pemungut pajak. Kolom ketiga diisi dengan nomor bukti pemotongan atau pemungutan. Kolom keempat diisi dengan tanggal bukti pemotongan atau pemungutan. Dan kolom terakhir diisi dengan jumlah PPh yang dipotong atau dipungut. Jika sudah terisi semua, bisa dilanjutkan dengan klik simpan. Jika sudah sesuai semua, kemudian klik tab selanjutnya. Pada form halaman keempat dari kelima halaman, yaitu diisi dengan identitas istri dari mulai status perkawinan, status kewajiban perpajakan suami istri, sampai dengan kolom NPWP istri atau suami. Jika sudah terisi semua, klik lanjut ke A. Setelah itu akan muncul form A, yaitu penghasilan neto, maka bisa diisi pada bagian 1, 4, dan 6, kemudian klik lanjut ke B. Pada form bagian B, penghasilan kena pajak, kemudian diisi dengan PTKP dan penghasilan neto suami, lalu klik lanjut ke C.
akan muncul form C dan D. Jika sudah terisi dengan benar, bisa dilanjutkan dengan mengklik tab lanjut ke D. Pada bagian D, cek kembali PPh yang akan dipotong pihak lain dan dibayar sendiri. Apabila sudah benar, klik lanjut ke E. Pada form E kurang bayar, jika belum bayar, maka dapat dilanjutkan dengan klik belum dan buat kode e-billing. Jika sudah muncul kode billing, kemudian klik lanjut ke F. Pada form F, muncul pernyataan, setelah itu klik setuju. Setelah muncul halaman kelima, yaitu form SPT Anda, jika sudah benar, klik pada kolom verifikasi, kemudian bisa dilanjutkan dengan mengklik kirim SPT. Berikut tutorial cara pembayaran pajak melalui mesin ATM BCA. Langkah yang pertama, masukkan kartu ATM dan masukkan digit PIN. Langkah kedua, setelah memasukkan PIN akan tampil menu seperti ini dan pilih menu transaksi lainnya. Langkah ketiga, selanjutnya pilih menu pembayaran. Langkah keempat, pada menu pembayaran pilih MPN atau pajak. Langkah kelima, maka akan tampil menu MPN atau pajak, kemudian pilih penerimaan negara. Langkah keenam, pada menu ini, masukkan kode e-billing yang sudah dibuat tadi. Jika sudah sesuai, kemudian pilih menu benar. Langkah ketujuh, pastikan identitas dan jumlah pembayaran sudah sesuai, kemudian klik menu ya. Setelah itu, tunggu beberapa menit sampai mesin ATM mengeluarkan struk yang dapat dijadikan bukti pembayaran.